Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robinanda dari TIF D18. Dalam mata kuliah RPLBO, di sini saya akan membahas, menjelaskan tentang SDLC. Nah, pertama dari pengertian SDLC. SDLC adalah System Development Life Cycle, di mana uh, ini merupakan proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. Nah, siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC ini juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahap. Nah, konsep SDLC ini mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi-metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa tahapan dalam SDLC. Yang pertama yaitu perencanaan sistem atau sistem planning, kemudian ada analisis sistem analisis. Yang ketiga ada perencanaan sistem, rancangan sistem atau sistem design, dan terakhir ada implementasi sistem atau system implementation. Nah, pertama tentang perencanaan sistem atau sistem planning. Tahap itu merupakan suatu pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, kemudian mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Ketiga itu mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, dan keempat mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, dan terakhir penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Langkah-langkah dari tahap perencanaan atau sistem planning. Yang pertama yaitu menyadari masalah, kedua mengidentifikasi masalah, ketiga menentukan tujuan sistem, dan keempat mengidentifikasi kendala sistem, kelima membuat studi kelayakan, dan keenam usulan penelitian sistem, ketujuh menyetujui atau menolak proyek penelitian, kedelapan menetapkan mekanisme pengendalian. Kemudian analisis sistem atau sistem analisis. Ruang lingkupnya itu mengumumkan penelitian sistem, kedua mengorganisasikan tim proyek, tiga mendefinisikan kebutuhan informasi, keempat mendefinisikan kriteria kinerja sistem, kelima menyiapkan usulan rancangan, dan terakhir itu menerima atau menolak proyek penelitian. Nah, dalam tahap ini proyek tetap bisa ditolak ataupun diterima walaupun sebelumnya sudah ada dalam tahap perencanaan sistem. Nah, langkah-langkah atau tahapan dalam analisis sistem yaitu: 1. Mengumumkan penelitian sistem, kedua mengorganisasikan tim proyek, 3. Mendefinisikan kebutuhan informasi, 4. Mendefinisikan kriteria kinerja sistem, kelima menyiapkan usulan rancangan, dan terakhir menerima atau menolak proyek penelitian. Sistem desain atau perancangan di sistem. Dia menganalisa data dan membuat skema database, kemudian menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, kemudian merancang user interface atau UI. Implementasi sistem implementation merupakan survei dan penilaian terhadap kelayakan sistem yang sudah dikembangkan, lalu menganalisis dan mempelajari sistem yang sudah ada dan sedang berjalan, kemudian melakukan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem apabila ditemukan sebuah masalah, kemudian menentukan penggunaan hardware dan software yang tepat, merancang dan pengembangan sistem baru, dan memelihara serta meningkatkan sistem yang baru jika diperlukan. Ada beberapa metode-metode dalam SDLC, seperti metode waterfall, metode prototype, metode RAD atau Rapid Application Development, serta beberapa metode lainnya. Metode waterfall. Metode ini biasa disebut juga model pengembangan air terjun, yang merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Ada kelebihan dan ada kelemahan dari metode waterfall ini. Dari kelebihan sendiri, metode waterfall
pengembangannya tetap, kemudian cocok digunakan untuk produk software, kemudian kualitas yang baik, serta konsumen pengembangan sistem sangat terorganisir. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir. Namun kelemahannya itu tidak fleksibel, sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan konsumer, dan konsumer itu cenderung harus lebih sabar hingga produk selesai. Kemudian bisa terjadi perubahan secara tiba-tiba, yang artinya bisa keluar dari perencanaan ya yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada metode prototype. Metode prototype merupakan suatu paradigma baru dalam pengembangan perangkat lunak, lebih mudah dibandingkan metode waterfall sebelumnya. Di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama melalui sistem sekuensial yang biasa dikenal nama SDLC Waterfall Development Model. Kelebihannya yaitu pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak, penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Di sini dalam metode prototype, pelanggan itu berperan aktif dalam pengembangan perangkat lunak. Namun kelemahannya yaitu proses analisis dan perancangan terlalu singkat, kurang fleksibel, serta kualitas dan pemeliharaan jangka panjang kadang tidak relevan. Kemudian ada metode RAD atau Rapid Application Development. Ini adalah sebuah metode model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihannya yaitu lebih efektif, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Kemudian model RAD mempunyai kemampuan untuk menggunakan komponen yang sudah ada. Namun kelemahannya ini, model RAD ini menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen. Tidak semua aplikasi sesuai dengan metode RAD. Kemudian RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang punya risiko teknik yang tinggi, membutuhkan tenaga kerja yang banyak, serta jika ada perubahan di tengah-tengah pekerjaan maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Beberapa model pengembangan lainnya selain 3 tadi ada Agile Software Development Cycle, di mana ini adalah kelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Kemudian ada Scrum Methodology. Scrum Methodology ini adalah kerangka kerja tangkas untuk mengembangkan, menyampaikan, dan mempertahankan produk-produk yang kompleks. Ini dirancang untuk tim yang terdiri dari kurang anggota yang memecah pekerjaan mereka menjadi beberapa tujuan yang dapat diselesaikan dalam iterasi time box yang disebut sprint. Tidak lebih dari 1 bulan dan paling sering itu sekitar 2 minggu. DevOps dari metode ini salah satu model pengembangan lain. Metode ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berbeda pada pengembangan siklus hidup organisasi. Siklus tadi meliputi pengembangan, jaminan kualitas, serta pelaksanaan atau operasi. Baik, di sini adalah beberapa model pengembangan dan akan coba saya ringkas. Dalam SLDC ini, SLDC adalah sebuah sistem development life cycle, yaitu berupa siklus hidup pengembangan sistem. Dalam SLDC itu terdapat tahapan-tahapan, ada 4 tahapan: perencanaan, analisis, perencanaan, kemudian implementasi ketika proyek tadi sudah selesai dibuat. Lalu ada dalam ruang lingkup perencanaan ada pembentukan, mendefinisikan, identifikasi, kemudian penentuan prioritas. Kemudian langkah-langkahnya mulai dari menyadari masalah hingga menetapkan mekanisme pengendalian. Lalu ada analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem. Nah, metode SDLC ada 3 yang paling sering muncul: metode waterfall, metode prototype, metode RAD, dan metode-metode lainnya yang model pengembangannya hampir mirip dan ada sedikit perbedaan dari metode-metode 3 metode sebelumnya. Namun metode waterfall ini adalah metode paling tua.
dan paling banyak dipakai saat ini. Setiap metode-metode ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dari pengembangan software ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.